Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jessy Juanda dengan NIM 11201104. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang materi regresi berganda bagian kedua. Nah, kali ini saya akan menyampaikan latihan soal yang kedua, yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di samping. Tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini sudah ada tabelnya dengan 3 variabel, yaitu usia, pengalaman kerja, dan income. Dengan 11 data di sini. Langkah awal kita input variabel-variabelnya pada variabel view, seperti ini. Lalu kita klik data view. Nah, untuk menginput data-datanya di sini. Setelah itu untuk menganalisis kita klik analyze, lalu pilih regression, pilih linear. Nah, untuk variabel income ini kita pindahkan ke dependent. Untuk variabel usia ke independent, lalu variabel pengalaman kerja ke independent. Seperti ini. Lalu pilih statistik, centang semua variabel yang ada di sini. Nah, seperti ini. Continue, pilih plots, klik histogram, pilih continue, lalu pilih option. Nah, pastikan entry 0,05 dan removal 0,10. Kita centang include constant in equation, pilih exclude case listwise. Continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul output sebagai berikut. Nah, untuk analisis yang pertama, kita analisis pada tabel deskriptif statistik. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Nah, pada tabel deskriptif statistik ini kita analisis yang pertama, mean dari income adalah 29.990,91 dengan standar deviasi sebesar 9.652,404 dan jumlah data yang tersebut N sebesar 11. Lalu yang kedua, mean dari usia adalah 39,00 dengan standar deviasi sebesar 4,879 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Lalu yang ketiga, mean dari pengalaman kerja adalah 8,64 dengan standar deviasi sebesar 2,908 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Nah, di sini. Lalu analisis yang kedua, kita menggunakan tabel correlation. Di sini. Nah, di sini ada dua analisis. Yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,219 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah rendah. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,042 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja tergolong lemah dan bisa diartikan tidak ada hubungan antar dua variabel tersebut. Untuk menganalisisnya, hubungan antar dua variabel berdasarkan nilai derajat korelasinya baik positif maupun negatif. 0,7 sampai dengan 1 tergolong kuat, 0,4 sampai dengan 0,7 tergolong sedang, 0,2 sampai dengan 0,4 tergolong rendah, dan kurang dari 0,2 tergolong lemah atau diabaikan atau dianggap tidak ada hubungan antar dua variabel. Lalu selanjutnya, kita analisis pada tabel model summary. Nah, di sini. Nah, di sini terdapat analisis sebagai berikut. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel rendah. Kolom R square 0,058 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square. Juga disebut koefisien determinasi. Hal ini merupakan
Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 5,8% dan 94,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Caranya yaitu 100% dikurangi 5,8%. Kolom standar error of estimate sebesar 10.474,902 di sini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasinya 10.474,902 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income yaitu sebesar 9.652,404. Selanjutnya kita analisis pada tabel koefisien di sini. Nah, analisisnya yaitu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan yaitu 11.244,690 di sini. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia yaitu 570,672. Lalu untuk nilai koefisien variabel pengalaman kerja di sini yaitu negatif 406,418. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 11.244,690 ditambah 570,672 sebagai X1 ditambah negatif 406,418 sebagai X2. Nah, untuk keterangannya, Y merupakan variabel income, X1 merupakan variabel usia, X2 merupakan variabel pengalaman kerja. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda, dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Nah, untuk analisisnya kita menggunakan tabel model summary di sini. Analisisnya yaitu kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel rendah dan searah, yaitu ditunjukkan dengan angka yang positif. Lalu kolom R square menunjukkan angka 0,058, merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 5,8% dan 94,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Caranya yaitu 100% dikurangi 5,8%. Selanjutnya kita analisis pada tabel correlation di sini. Nah, analisisnya untuk melihat koefisiensi yang diperoleh signifikan atau tidak dapat dinilai dari angka probabilitas atau SIG, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Nilai SIG pada korelasi menunjukkan angka sebesar 0,259 antara income dan usia. Di sini. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah tidak signifikan. Lalu, nilai SIG pada korelasi menunjukkan angka sebesar 0,451 antara income dan pengalaman kerja di sini. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja tergolong tidak signifikan. Nah, ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antar variabel. Dan sebaliknya, jika angka probabilitas lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antar variabel. Nah, di sini ditunjukkan angka lebih dari 0,05. Maka berarti tidak ada hubungan signifikan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang ketiga. Lakukan estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun.
Estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan masa kerja 11 tahun yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hubungan antar variabel rendah, searah, dan tidak signifikan, yaitu variabel usia, pengalaman kerja, dan income. Maka dapat dikatakan bahwa jika seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun berpengaruh rendah terhadap income yang akan didapatkan. Artinya, semakin tinggi usia dan pengalaman kerja seorang sales, maka akan tetap berpengaruh rendah atau tidak memiliki pengaruh kuat terhadap income yang akan didapatkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel usia dan pengalaman kerja hanya memiliki pengaruh 5,8% terhadap income yang didapatkan. Gitu. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi regresi berganda bagian 2 ini dengan 2 latihan soal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.